Ya, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori belajar konstruktivistik. Ya, namun sebelumnya saya akan mengenalkan kelompok 7. Yang pertama itu ada Rahmat Indra Kurniawan, Muhadianto, Sinta Askarina, dan Nafis Wardani. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teori belajar konstruktivistik. Nah, pengertian teori belajar konstruktivisme adalah teori yang belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari, lebih tepatnya pada experience. Nah, kegiatan ini membangun konstruktif dapat memacu siswa untuk selalu aktif sehingga kecerdasan akan turut meningkat. Terus yang selanjutnya itu tentang pendapat menurut para ahli, pengertian teori konstruktivisme menurut ahli. Yang pertama itu dari Abimayu. Abimayu menurutnya adalah pendekatan belajar yang meyakini jika seorang mampu membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman orang. Jadi Abimayu di sini berpendapat bahwasanya melalui teori ini seseorang itu mampu membangun pengetahuan sendiri yang di dalamnya itu dilandasi oleh pengalaman orang lain. Dan Muslim di sini berbeda pendapat. Ya, pendapatnya memandang teori ini adalah membangun pemahaman dan kreativitas secara aktif yang didasarkan oleh pengetahuan seorang guru. Ya, jadi intinya pengalaman belajar orang lain itu dibutuhkan. Nah, tapi itu menurut pemahaman dan kreativitas. Ya. Selanjutnya itu tentang Tobroni. Jadi Tobroni di sini memakai teori konstruktivisme. Konstruktivisme itu adalah teori yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk menemukan apa yang diinginkan dan memberikan kesempatan apa yang dibutuhkan orang tersebut. Nah, karena lewat ruang dan kesempatan itulah memberikan kebebasan untuk manusia belajar dan menemukan kompetensi, cara dan pengetahuan yang sesuai dengan potensi diri mereka masing-masing. Jadi teori ini tidak memerlukan seseorang itu aktif ya. Yang terpenting adalah ruang yang memberikan kesempatan untuk memberikan kebebasan untuk belajar seperti itu. Terus yang terakhir itu ada Sagala. Sagala ini tidak jauh berbeda dengan pendapat yang sudah saya jelaskan di atas. Teori ini adalah landasan seorang berpikir tentang banyak hal. Misalkan intinya sesuai dengan pendekatan kontekstual Jadi pengetahuan yang diperoleh sedikit demi sedikit, kemudian hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas melalui proses. Loh kok kita bisa jadi manusia sih? Misalkan seperti itu. Landasannya itu apa? Jadi teori ini itu memberikan landasan berpikir lebih banyak. Saya menjadi manusia dikarenakan ini, dikarenakan inilah. Seperti itulah teori konstruktivisme menurut pemahaman saya seperti itu. Dan materi selanjutnya akan dibawakan langsung oleh Mas Indra Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Indra Kurniawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari teori konstruktivitis. Yang pertama, merangsang berpikir inovatif. Tujuan teori konstruktivitisme secara tidak langsung sebagai bentuk upaya untuk merangsang kita berpikir inovatif dan kreatif. Yang kedua, mampu meningkatkan pengetahuan ketika berbicara ilmu pengetahuan. Tidak melulu kita dapatkan di bangku formal, tetapi juga diperoleh di bangku non-formal. Yang ketiga, menemukan hal-hal baru. Teori konstruktivisme bertujuan untuk membantu kita menemukan hal-hal baru dalam bentuk apapun itu. Dan yang terakhir, mendorong berpikir mandiri. Tujuan teori konstruktivisme yang terakhir mendorong kita berpikir lebih mandiri dan out of the box. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Askarina sebagai presentator ketiga akan menjelaskan 2 poin. Yang pertama yaitu prinsip dasar teori konstruktivisme dan yang kedua kelemahan dan kelebihan teori konstruktivisme.
Yang pertama yaitu prinsip-prinsip dasar teori konstruktivisme. Berdasarkan sejumlah literatur, penulis menyimpulkan ada pun 3 prinsip teori konstruktivisme. Yang pertama yaitu pengetahuan adalah konstruksi manusia, di mana pengetahuan bukanlah representasi objektif fenomena alam. Akan tetapi pengetahuan merupakan konstruksi manusia. Yang kedua yaitu pengetahuan merupakan konstruksi sosial. Yang dimaksud yaitu pengetahuan terbentuk dalam suatu konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, pengetahuan terpengaruh kekuatan sosial seperti ideologi, agama, politik, kepentingan suatu kelompok dan sebagainya, di mana pengetahuan itu terbentuk. Dan yang ketiga yaitu pengetahuan bersifat tentatif, yaitu pengetahuan bersifat tentatif sebagai konstruksi manusia. Kebenaran pengetahuan tidaklah mutlak, tetapi bersifat tentatif yang senantiasa berubah. Adapun teori konstruktivisme yang disebutkan oleh Siono dan Haryanto sebagai berikut. Yang pertama yaitu belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengkonstruk makna. Dan yang kedua yaitu pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan materi itu sama pentingnya seperti bagian-bagiannya. Sedangkan bagian-bagian harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Yang ketiga yaitu supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia, serta asumsi-asumsi yang disusun yang menunjang model mental tersebut. Dan yang keempat yaitu tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu memahami makna, tidak sekadar mengingat jawaban apa yang benar dan apa yang salah. Baik, selanjutnya yaitu poin kedua, kelemahan dan kelebihan teori konstruktivisme. Adapun kelebihan teori konstruktivisme yang pertama yaitu pembelajaran berdasarkan konstruktivisme memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasan secara eksplisit. Yang kedua, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa atau rancangan kegiatan. Yang ketiga, pembelajaran konstruktivisme memberi siswa kesempatan untuk berpikir tentang pengalamannya. Yang keempat, konstruktivisme memberi kesempatan kepada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang kelima, mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah menyadari kemajuan mereka. Yang terakhir yaitu memberi lingkungan belajar yang kondusif yang mendukung siswa mengungkapkan gagasan mereka. Adapun kelemahan teori konstruktivisme yang pertama yaitu siswa mengonstruksi pengetahuannya sendiri. Tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para peneliti atau ilmuwan, sehingga menyebabkan perbedaan konsep. Dan yang kedua yaitu konstruktivisme menanamkan agar siswa membangun pengetahuannya sendiri. Hal ini pasti membutuhkan waktu yang lama dan setiap siswa memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu situasi dan kondisi tiap sekolah tidak sama, karena tidak semua sekolah memiliki sarana prasarana yang dapat membantu keaktifan dan kreativitas siswa. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Wardani. Saya sebagai pemateri terakhir di kelompok ini yang akan sedikit memberikan penjelasan tentang aplikasi teori belajar konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Inggris. Dan di sini yang pertama yaitu ada konsep dasar teori belajar konstruktivisme yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha yang dapat memberikan sebuah makna kepada siswa sehingga terdapat adanya pengalaman melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju kepada pembentukan struktur kognitifnya. Pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi atau akomodasi yaitu akan membentuk suatu konstruksi pengetahuan yang dapat menuju kepada kemuktahiran struktur kognitifnya, seperti misalnya itu
guru-guru konstruktivistik yang mengakui dan menghargai dorongan diri manusia atau siswanya untuk mengetahui pengetahuannya sendiri dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan, sehingga dapat diarahkan dan terjadi aktivitas konstruksi dari pengetahuan oleh siswa secara baik. Konstruktivisme ini merupakan teori belajar dari Piaget yang dikembangkan pada pertengahan abad 20, sehingga terdapat adanya sebuah gerakan besar yang memiliki posisi filosofis sebesar strategi pendidikan. Dan juga konstruktivisme ini sangat berpengaruh di bidang pendidikan dan dapat memunculkan metode dan strategi mengajar baru. Dan selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Proses pembelajaran bahasa Inggris ini harus disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Maka dari itu, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk melakukan percakapan dalam bahasa Inggris, misalnya percakapan tentang kegiatan sehari-hari. Pembelajaran itu akan lebih bermakna dikala siswanya itu membangun usaha pada dirinya sendiri. Jadi dia itu tahu saya harus memulai dari mana agar saya bisa paham apa yang harus saya pelajari, seperti itu. Karena jika siswa itu sadar terhadap dirinya sendiri, maksudnya mengerti lah tahapan untuk kedepannya itu gimana, maka hasil yang akan diperoleh itu juga baik, maksudnya juga optimal. Dan juga menurut saya dalam tahap belajar, proses pembelajaran itu tidak boleh ada pemaksaan. Maksudnya pemaksaan di sini tuh misal seperti contohnya itu ada seorang anak yang tidak mau belajar, tetapi orang tuanya itu selalu mendesak dalam hal artian tuh gini, kamu hari ini harus belajar, nggak boleh main, nggak boleh ini, pokok seharian penuh kamu harus belajar. Ya itu tidak boleh, karena jika ada paksaan dalam hal mau memulai belajar itu akan susah dicerna, maksudnya akan susah nyantol ilmunya, akan susah masuk gitu. Karena dari awal itu udah nggak ikhlas, jadi gitu mau memulai belajar tuh mungkin harus marahan dulu, mungkin harus gimana si anak ini dengan orang tuanya gitu. Jadi buat mencerna apa yang didapat dari gurunya mungkin itu susah. Mungkin jika orang tua ingin memberitahu anak tentang waktu di mana dia harus belajar, di mana dia harus bermain atau melakukan kegiatan yang lainnya, terutama ya belajar ini, mungkin harus dengan pembicaraan halus seperti motivasi lah anggapannya, motivasi sedikit untuk anaknya gitu. Misal bilang gini, nak, jika kamu gak mau belajar, kamu gak akan tahu di sekolah apa yang gurumu sampaikan, dan juga kamu kalau gak belajar kamu akan ketinggalan dari teman-teman yang lainnya gitu. Mungkin dari situ seorang anak itu akan sadar, oh iya ya, kalau aku gak mau belajar aku gak bisa. Mungkin dia juga mempunyai pikiran, kalau misal aku gak belajar, aku ya juga akan ketinggalan sama teman-teman yang lainnya gitu, gak bisa bareng-bareng lagi atau mungkin gimana gitu kan. Pemikiran setiap anak kan juga berbeda-beda ya, tapi ini cuma dari pemahaman saya sendiri gitu, karena saya juga belum jadi orang tua, masih sama-sama belajar dalam dalam bab ini gitu. Untuk kurang lebihnya
Saya mohon maaf mungkin kalau ada salah kata dari yang saya ucap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang materi konstruktivisme. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.